Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Valencia sebagai moderator di kelompok 3. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dan juga kekuasaan. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Yang pertama ada Alif Rahman, selanjutnya Anis Amelia, Muhammad Aksa, Muhammad Fatin, dan saya sendiri Friska Valencia. Untuk penjelasan pertama akan dibacakan mengenai definisi kepemimpinan yang akan dibacakan oleh Alif Rahman dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. A. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses memengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut dengan sukarela mau melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut para ahli, menurut Bedeni, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Robbins dan Judge menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau serangkaian tujuan. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Sari. Saya akan membacakan yang kedua, yaitu tujuan dan fungsi kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan adalah yang pertama, membantu orang untuk menegakkan kembali, mempertahankan dan meningkatkan motivasi mereka. Yang kedua, membantu orang lain untuk memperoleh hasil-hasil yang diinginkan. Fungsi kepemimpinan, yaitu yang pertama ada fungsi administratif, yakni mengadakan formulasi kebijakan, administrasi, dan menyediakan fasilitasnya. Yang kedua, fungsi sebagai top management, yakni mengadakan planning, organizing, saving, directing, commanding, dan controlling. Sehubungan dengan kedua dimensi tersebut, menurut Hadari Nawawi secara operasional, fungsi pokok kepemimpinan adalah yang pertama, fungsi instruktif, yakni pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, kapan waktu memulai melaksanakan, dan melaporkan hasil, di mana tempat mengerjakan perintah, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif, sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Yang kedua, fungsi konsulatif, yakni pemimpin dapat menggunakan fungsi konsulatif sebagai komunikasi dan arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas pokok kepemimpinan serta tipe-tipe kepemimpinan. Untuk tugas pokok kepemimpinan itu biasanya pemimpin yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik, seperti menggerakkan, mengorganisasikan, merencanakan, mengawasi, dan hal-hal lainnya. Untuk tipe-tipe kepemimpinan itu ada 10 dan saya akan menjelaskan secara singkat demi mempersingkat waktu. Yang pertama itu ada otoriter. Nah, otoriter ini biasanya kepemimpinan yang terpusat pada bosnya itu sendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi pada tipe ini, kepemimpinan ini membuat keputusan, membuat sebuah peraturan, prosedur berdasarkan hasil pemikirannya sendiri dan dia sendiri akan bertanggung jawab. Selanjutnya ada tipe demokratis. Tipe ini berkebalikan sekali dengan otoriter, di mana tipe demokratis ini mengutamakan kontribusi dari orang-orang di lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Yang ketiga itu ada delegatif. Nah, para pemimpin delegatif ini menerapkan tipe kepemimpinan memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan. Tapi, meskipun begitu, tipe ini memiliki sebuah kelemahan, yaitu kurangnya motivasi, kecenderungan anggota yang saling menyalahkan, dan kurangnya produktivitas. Keempat, ini ada transformasional. Berbeda dengan tipe lainnya, tipe ini berfokus pada perubahan dalam organisasi, dalam kelompoknya. Jadi, sang pemimpin itu mampu memotivasi untuk mengarahkan terhadap perubahan yang lebih baik.
Yang kelima ada transaksional. Tipe kepemimpinan ini berfokus pada status si pemimpin tersebut dan orang-orang yang dipimpinnya. Terdapat garis komando yang jelas yang harus dipatuhi sehingga mereka memahami perannya masing-masing itu apa. Yang keenam itu ada situasional. Tipe ini merupakan tipe di mana kepemimpinan atau pemimpinnya itu bertindak berdasarkan lingkungan kerja dan orang-orang di sekitarnya. Teorinya mengatakan bahwa seorang pemimpin itu bisa berfungsi dan optimal bila peran itu cocok dan sesuai, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada karismatik. Nah, karismatik ini tipe di mana pemimpinnya itu atau para sosoknya itu memiliki kepribadian yang kuat, sehingga ini merupakan menjadi sumber kekuatan yang membuat banyak orang itu menghargai dan mengagumi pemimpin tersebut. Yang kedelapan ada melayani atau servant leadership, di mana tipe kepemimpinan ini tidak sungkan si pemimpin itu untuk ikut melayani. Lalu skill apa sih yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik? Itu ada 7 skill. Yang pertama, kemampuan negosiasi yang baik, kemampuan mendengarkan yang baik, kemampuan untuk bisa membangkitkan semangat orang lain, tegas tapi tetap bijaksana, mampu mengambil keputusan di saat sulit, disiplin dan visioner, serta mampu menempatkan orang pada pekerjaan yang tepat. Jadi itu dia skill, tipe, dan juga tugas pokok kepemimpinan. Lalu skill apa sih yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik? Itu ada 7 skill. Yang pertama, kemampuan negosiasi yang baik, kemampuan mendengarkan yang baik, kemampuan untuk bisa membangkitkan semangat orang lain, tegas tapi tetap bijaksana, mampu mengambil keputusan di saat sulit, disiplin dan visioner, serta mampu menempatkan orang pada pekerjaan yang tepat. Jadi itu dia skill, tipe, dan juga tugas pokok kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kekuasaan, yakni kekuasaan adalah kewenangan yang dijalankan oleh seseorang ataupun kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan, dan juga kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan. Dan di sini ada definisi menurut para ahli, yakni Miriam Budiarjo, yang tercatat dalam buku Pengantar Ilmu Politik tahun 2015, yang menjelaskan kekuasaan merupakan kemampuan individu atau sekelompok orang untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Macam-macam kekuasaan. Corpus power, kekuasaan atas dasar ketergantungan karena rasa takut. Yang kedua, reward power, kekuasaan atas dasar ketergantungan karena kesanggupan memberikan sesuatu yang berharga. Yang ketiga, export power, kekuasaan atas dasar pengaruh karena kemampuan atau pengetahuan spesial. Yang keempat, legitimate power, kekuasaan atas dasar pengaruh karena posisi atau otoritas. Yang kelima, reference power, kekuasaan atas dasar pemujaan atau kekaguman. Jadi mengapa diperlukannya kepemimpinan serta kekuasaan dalam organisasi? Jadi kekuasaan dan pengaruh dapat menjadi energi pendorong atau daya seseorang pemimpin untuk mempengaruhi, untuk menggerakkan, untuk mengubah perilaku para bawahannya, untuk meningkatkan kerja, serta pencapaian tujuan organisasi tersebut. Dengan begitu, pemimpin akan dapat mengatur bawahannya secara baik. Jadi itu dia presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, mengenai kepemimpinan dan juga kekuasaan. Mohon maaf bila ada kesalahan selama presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.